Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Oke, kali ini kita bakal membahas aplikasi EasyCash ya, tentang aplikasi EasyCash pinjaman uang online. Oke, dimana kita tahu aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah lama ya teman-teman ya. Aplikasi yang sudah sangat lama. Tapi kali ini saya tidak akan membahas cara pendaftaran ataupun cara pengajuan limitnya di aplikasi EasyCash ini. Tapi yang saya akan bahas adalah apakah aplikasi EasyCash ini jika kita tidak bisa membayar ataupun gagal bayar, data kita akan disebarluaskan ataupun diisi lapangannya akan datang ke rumah ya teman-teman ya. Oke, menurut pengalaman teman saya yang sudah berhasil meminjam di aplikasi ini, memang benar adanya aplikasi ini benar-benar meminjamkan uang kepada kita ya teman-teman ya, dengan limit pinjaman yang besar dan cicilan bisa dibayar 3 sampai 12 bulan. Oke, menurut pengalaman teman saya yang sudah berhasil meminjam di aplikasi ini, dia gagal membayar atau tidak membayar selama 3 bulan lebih di aplikasi ini. Bukan karena dia tidak ingin membayar ya teman-teman, tapi karena HP-nya hilang ataupun nomor yang dicantumkan di aplikasi ini sudah tidak aktif lagi ya teman-teman ya, karena HP-nya hilang. Jadi selama 3 bulan itu, 3 bulan lebih, dia tidak tahu apakah ada SMS ataupun ada tagihan dari aplikasi EasyCash ini. Dan yang ternyata dia bilang bahwasanya aplikasi EasyCash ini diisinya tidak datang ke rumah dan datanya tidak disebarluaskan melalui kontak-kontaknya ataupun kontak-kontak temannya ya teman-teman, yang dimana kita tahu bahwa pinjaman online itu biasanya menyebarluaskan data kita ya ke teman-teman kita ataupun nomor-nomor kontak yang tercantum di handphone kita ya. Oke, selama 3 bulan lebih ternyata diisi lapangan dan data kita tidak disebarluaskan ataupun diisi lapangannya juga tidak datang ke rumah kita. Jadi aplikasi ini memang benar-benar aman ya teman-teman. Aplikasi ini benar-benar sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Artinya walaupun kita tidak membayar selama 3 bulan lebih, aplikasi ini tidak mengirimkan diisi lapangannya ke rumah kita ataupun data kita tidak disebarluaskan. Oke, singkat cerita, karena teman saya ini ingin membayar uangnya, ingin membayar pinjamannya, makanya dia chat melalui email yang tertera ya teman-teman ya, yang tertera di aplikasi EasyCash ini. Setelah di chat melalui email memang dibalas dengan cepat dan dia meminta data-datanya agar bisa lagi masuk ke aplikasi EasyCash ini. Ternyata data-data dia memang tidak hilang ya teman-teman ya. Jadi secara email semua datanya dikasih tahu lagi ya, atau kan dikembalikan lagi agar dia bisa masuk ke aplikasi EasyCash dan membayar tunggakannya yang belum dibayar. Artinya secara aman aplikasi EasyCash ini benar-benar meminjamkan dan diisi lapangan serta data kita tidak disebarluaskan ataupun datang ke rumah kita karena kita gagal membayar selama 3 bulan lebih itu ya teman-teman. Jadi aplikasi ini memang benar-benar meminjamkan uang ke kita, dan kalau kita gagal membayar pun selama berbulan-bulan karena HP kita hilang ataupun data kita hilang, untuk masuk aplikasi ini kita tidak bisa lagi, maka solusinya kalian jika ingin membayar, kalian tinggal chat email saja di aplikasi EasyCash ini melalui email yang tertera di aplikasi ini ya teman-teman, agar data kalian dikembalikan lagi dan kalian bisa mendaftar di
agar kalian bisa masuk di aplikasi ini kembali, maksud saya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya bagikan. Ternyata aplikasi ini satu memang benar-benar meminjamkan. Kedua, jika kita tidak membayar ataupun gagal membayar, data kita tidak disebarluaskan dan di lapangan pun tidak datang ke rumah ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan tentang aplikasi EasyCash ini jika kita gagal membayar ataupun kita tidak membayar ya. Tapi kita bisa mengajukan data kita yang hilang dengan cara email saja ke aplikasi ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.